Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Di sini bakal ngobrol soal serikat buruh kampus atau serikat pekerja kampus sama Mbak Diah Aluyun. Itu beliau itu sebagai ketua serikat pekerja kampus. Di sini Jadi kawan-kawan, jadi ada yang disebut dengan Serikat Pekerja Kampus ya. Ini baru lahir gitu ya. Lahir di 17 Agustus 2023 di UI gitu ya. Tapi isinya bukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Ada sekitar 100 kampus yang menyatakan akan menjadi anggota gitu ya. Tapi kemarin di prakongresnya ada sekitar 200-an. Jadi sebenarnya apa sih Serikat Pekerja Kampus itu? Serikat Pekerja Kampus itu adalah kumpulan dari kawan-kawan gitu ya, layaknya serikat pekerja yang lain gitu ya, serikat di perusahaan dan sebagainya. Tapi serikat pekerja kampus ini ada di kampus, jadi lintas kampus begitu ya. Lintas kampus, kemudian keanggotaannya itu adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan gitu, petugas lab gitu, dosen dengan berbagai klasifikasinya, asisten dosen dengan berbagai klasifikasinya, peneliti gitu ya, yang semua bekerja di dalam lingkungan kampus gitu. Itu menjadi bisa menjadi keanggotaan atau join dalam keanggotaan Serikat Pekerja Kampus. Jadi Serikat Pekerja Kampus baru terbentuk 17 Agustus 2023. Kenapa terbentuk seperti judul di dalam kegiatan ini gitu ya, karena beban luar biasa dan gajinya bercanda gitu. Jadi memang ada situasi-situasi yang membuat para pekerja kampus ini harus berbicara gitu ya, karena ini masalah hak mereka. Gitu Mbak Salsa. oke, berarti masih baru banget ya Mbak, fresh from the oven gitu. Iya, benar-benar benar. Oke. Nah, kan kalau dilihat-lihat Serikat Pekerja Kampus ini dibuatnya tepat pada momentum aksi Omnibus Law ya, bulan lalu, Agustus ya Mbak, kan kalau nggak salah sih ada momen aksi Omnibus Law juga di waktu hampir bersamaan gitu. Itu sebetulnya kenapa sih kenapa kemudian serikat ini dibuatnya berdekatan atau tepat dengan momentum itu? Apa memang sengaja kah atau emang maksudnya pas aja gitu momentumnya atau gimana Mbak? Sebenarnya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu bagian dari bagaimana kita bergerak ya, karena kita adalah bagian dari serikat. Karena dosen gitu ya, dosen apalagi di swasta itu memang terikat undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi sebenarnya cukup banyak terdampak dari undang-undang cipta kerja ini. Jadi kenapa kita juga bersolidaritas bersama teman-teman serikat lainnya dan kita dalam proses itu berkonsolidasi begitu untuk ya mengkritik begitu ya, mengkritik tentang undang-undang cipta kerja. Beberapa dosen yang tergabung di dalamnya juga uh, di antaranya juga sangat mengkritik gitu ya tentang keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja itu bermasalah baik dari segi substansinya maupun dari segi formalitasnya gitu ya. Iya iya, berarti memang ini ya masih berkaitan karena memang kelihatannya si Omnibus Law ini merugikan banyak ini ya, Mbak, banyak pekerja, banyak pihak gitu ya. Termasuk ternyata apa tenaga pengajar atau tenaga pekerja kampus juga ya terdampak atas si Omnibus Law ini gitu. Iya, benar-benar terdampak sekali gitu ya. Karena mekanisme ini sebenarnya juga tidak jauh dari bagaimana kemudian kampus-kampus di Indonesia ini sudah mengarah pada komersialisasi gitu. Jadi bagaimana kemudian kampus-kampus ini tidak berdiri sebagai lembaga yang memiliki marwah keilmuan gitu. Itu juga menjadi hal yang menjadi permasalahan karena kemudian tenaga-tenaga kependidikan ataupun tenaga-tenaga akademik ini
dianggap sebagai aset gitu ya dari universitas atau dari kampus itu sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan hak mereka, tapi mereka diminta untuk bekerja melebihi kapasitas mereka. Iya, apalagi tadi karena bahas soal komersialisasi kampus juga kan dipikir-pikir sekarang biaya masuk kampus itu untuk mahasiswa mahal sekali, kemudian apa banyak ya maksudnya kadang juga nggak terjangkau gitu untuk semua, sedangkan tapi ternyata hal ini juga nggak mencapai apa tenaga pekerja kampus juga ya, maksudnya dengan misalnya biaya sebanyak itu pun pekerja kampus belum tentu sejahtera juga, apalagi kayak inilah sesuai judulnya gajinya itu agak bercanda. Itu gimana sih Mbak situasinya tuh kalau sekarang pekerja kampus apa sih yang jadi urgent gitu? Iya, memang misalnya aja gitu ya, kita ambil Jakarta aja yang UMP-nya paling tinggi 4,9 juta gitu kan. Nah, dengan kenaikannya sekitar eh, 5,6% lah dari tahun lalu gitu kan. Nah, dengan UMP yang seperti itu, apakah kemudian gaji dosen di Jakarta memang memenuhi gitu ya? Ternyata di penelitian di sini ada tuh kayaknya kawan-kawan yang kemarin juga melakukan penelitian gitu ya. Saya mengutip dari penelitiannya Mbak Kanti juga gitu kan. Itu dari rentang gajinya itu 2 sampai 3 juta gitu ya mayoritas gitu dan jumlah itu untuk PNS dengan stratifikasi dia S2. Kalau misalnya kita lihat misalnya di PP-nya gitu ya 15/2009 gitu kan. Itu golongan golongan S2 gitu ya. Itu gajinya 2 sampai 4 juta. Jadi apakah itu kemudian sesuai dengan UMP-nya provinsi? Jawabannya enggak, di bawah UMP-nya. Belum lagi kalau kita lihat proporsionalnya misalnya tadi mahasiswanya naik terus gitu kan. Nah, kira-kira dari profit yang diambil oleh universitas itu, kemudian apakah itu juga eh, sesuai dengan gaji berkalanya dosen yang naik setiap tahun gitu ya. Kalau dia nggak ada pelanggaran misalnya. Ternyata nggak juga gitu. Karena dosen kenaikannya mungkin cuma 0,3% gitu kalau di aturannya ya. Jadi kenaikan gaji berkala itu nggak paling banyak itu adalah 6% dari upah pokok gitu ya untuk seluruh posisi jabatan. Tapi itu kalau misalnya tidak ada pelanggaran ringan, sedang ataupun berat gitu ya. Jadi cukup sulit untuk mendapatkan kenaikan itu. Sangat berbeda dengan mekanisme yang mungkin dimiliki oleh serikat buruh begitu ya. Jadi sebenarnya kita lebih lebih menderita daripada serikat buruh gitu. Kalau nggak percaya, coba deh dilihat. Ada nggak data yang menunjukkan bahwa para dosen itu atau para pekerja kampus itu terlibat banyak hutang? Saya pikir yang terlibat banyak pinjol itu bukan hanya mahasiswa deh, tapi juga dosen juga banyak mungkin. Oh iya ya. Ya, oke oke. Berarti ini ya urgent banget ya adanya serikat pekerja kampus ini, yang maksudnya kita juga ternyata nggak tahu nih situasinya dosen atau akademisi itu se se apa ya sedarurat apa gitu sampai harus ada serikat ini. Nah kemudian Iya, ini ya Mbak, karena gimana gimana Mbak? iya benar banget gitu. Bahkan yang lebih dilematis kadang-kadang para dosen itu melakukan pinjaman untuk riset mereka, yang itu sebenarnya riset itu Hmm. karena dana penelitiannya nggak. Nah, reaksi pekerja kampus atas adanya serikat ini gimana sih Mbak? Terutama dari teman-teman dosen atau akademisi itu ada, maksudnya apa sih yang kemudian mereka utarakan, kayak apa? Apakah mungkin langsung respon positif atau mungkin ada hal-hal lain gitu Mbak? Sebenarnya kita punya yang namanya manifesto gitu ya. Selain ADART gitu, kita punya manifesto di antaranya itu adalah tentang bagaimana kemudian status gitu ya, status pekerja ini kemudian diberikan keberlanjutan karena sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu juga kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kemudian banyak pekerja kampus yang mereka hanya bekerja dalam 1 tahun dan kemudian mereka harus memperbarui terus setiap tahunan begitu ya dan ancaman untuk kemudian apakah mereka dipecat ataukah mereka mengalami apa istilahnya
ketidakpastian gitu ya masa depan mereka, termasuk hak-hak misalnya pensiun dan sebagainya, itu terjadi gitu ya. Itu dosen yang P3K, P3K itu masih diatur dalam undang-undang. Bayangkan dosen pekerja kampus tenaga kependidikan yang mereka tidak diatur di dalam PP. Di beberapa yayasan yang terjadi gaji mereka itu 1 juta. 1 juta itu jauh daripada UMP gitu, jauh daripada UMP. Bahkan standar hidup, misalnya tadi ya saya bilang, misalnya 4,9 juta gitu ya, tapi standar hidup di Jakarta berapa? 5 sampai 10 juta. Apakah itu mencukupi? Jawabannya tidak gitu ya. Dan untuk mendapatkan kecukupan itu, dosen harus ada effort, apa, pekerja kampus itu harus ada effort yang lain, misalnya publikasi dan sebagainya, atau mereka harus mengikuti sertifikasi gitu ya, ataupun mereka harus bekerja seperti layaknya tenaga kependidikan, atau bekerja melampaui apa yang mereka harus kerjakan gitu kan, sehingga mereka mendapatkan tunjangan gitu ya, misalnya dengan jabatan-jabatan struktural itu mereka dapat tunjangan. Kalau profesor, rektor, mereka dapat tunjangan sampai 5,5 juta gitu ya per bulannya. Uh, dan ya itu kalau 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 di level tersebut ya. Tapi kalau enggak, bagaimana nasibnya gitu ya? Itu sudah bisa diprediksi. Iya, berarti memang apa namanya, karena ada ini juga ada kesadaran juga ya mulai karena ada manifesto itu, kemudian ada SPK-nya sendiri terbentuk. Ya mudah-mudahan ini ya Mbak, kesadaran ini juga terbentuk nggak cuma di apa, nggak cuma di pengajar, nggak cuma di tenaga pekerja kampus, tapi juga untuk semua pihak gitu ya, terutama karena biar biar kita juga sama-sama sadar kalau ya pekerja kampus juga butuh pemenuhan hak-hak ini ya. Apalagi tadi karena soal gaji tidak kadang tidak mencukupi, terus harus ada side apa ya side gig istilahnya gitu dengan publikasi dan semacamnya, dan publikasi itu sendiri juga kadang kan perlu dana juga gitu. Jadi itu muter gitu ya Mbak. Persoalannya tuh kayaknya berputar di situ terus ya. Iya benar. Mungkin kita bisa coba untuk menghitung itu didasarkan dengan bagaimana kampus-kampus itu mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, jumlah mahasiswa itu di universitas negeri ya. Mungkin akan berbeda di universitas-universitas yang apa, universitas misalnya universitas swasta begitu ya. Tapi kan mestinya itu juga dihitung begitu ya. Jangan sampai kemudian kita diminta untuk mengajar di banyak mahasiswa begitu ya. Tapi ternyata kemudian kalau ada itu kita kita tidak terlibat gitu ya. Jadi proses perhitungannya itu seperti apa sebenarnya di lingkungan kampus gitu kan. Itu juga menjadi konsen, karena utama kita adalah sebenarnya untuk memperjuangkan kesejahteraan gitu ya bagi pekerja kampus itu sendiri. Karena dengan kesejahteraan itu lama kelamaan juga akan meningkatkan otonomi dari, atau otonomi atau profesionalisme dari kampus itu sendiri gitu ya. Gitu Mbak Iya, Salsa. oke. Iya, oke. Makasih banyak Mbak Dia. Kita juga jadi sekarang lebih terbuka ya dengan eh, apa ya fakta gitu. Kalau kerja kampus itu juga butuh berserikat gitu Mbak. Dan ya seperti yang kita tahu lah, pekerja kita semua yang bekerja adalah buruh juga gitu. Jadi kita butuh hak-hak itu berserikat. Kemudian kita memenuhi hak-hak itu juga. Kita kita butuh hak-hak itu dipenuhi. Nah, sekarang mungkin sambil diskusi karena kebetulan ada teman-teman yang request juga beberapa untuk ngobrol. Mungkin ada yang mau sharing bareng atau kalau ada yang mau sharing, ada yang mau ini boleh open mic, boleh request untuk jadi speaker atau mau apa raise hand dulu gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau ngobrol bareng sama kita di sini. Ada yang mau mungkin berbicara juga gitu sebagai. Halo, Iya, halo Kak, terdengar. oke. Yang mungkin masih belum digali di dalam riset tim kesejahteraan dosen ya, tim riset kesejahteraan dosen kemarin itu adalah tentang beban kerja dosen ya. Jadi ada yang usul tuh waktu kita rilis riset itu, Mbak Dia. Salah satunya next nanti kalau bikin riset lagi jangan lupa ditanya beban kerjanya gitu ya. Jadi terlihat gitu antara berapa apa penghasilan gitu ya, gajinya berapa dibandingkan dengan beban kerjanya gitu. Dan
Salah satu yang baru banget nih, fresh banget ya, lagi rame di kampus itu adalah tentang pelaporan kinerja dosen gitu. Dan saya kaget banget ternyata apa namanya, kinerja dosen itu ya betul-betul ditentukan secara sepihak gitu ya oleh dosen gitu, sorry, oleh kampus gitu ya. Dan itu ya betul-betul di oleh kampus. Mungkin sesuatu yang mau kita eksplor ke depannya adalah tentang beban kerja dosen ya. Bagaimana kemudian kinerja dosen itu ternyata cara apa namanya dia diukur, kemudian apa nilai kumnya kan kalau dosen tuh kerjanya ngumpulin kum ya. Jadi ada poin gitu loh, poin kalau misalnya kita ngajar angkanya sekian, kalau kita bimbing angkanya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi mekanisme yang apa, ditentukan secara sepihak ya oleh kampus dan dosen tuh nggak pernah tahu gitu ya, apa penentunya gitu ya, dasarnya kenapa, nilainya hanya sekian 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 gitu untuk hal-hal yang luar biasa menyita waktu mereka gitu ya, menyita pikiran, menyita, kadang juga menyita emosi ya, terutama misalnya kayak membimbing mahasiswa gitu. Saya juga baru ngeh nih, bahwa membimbing mahasiswa itu tidak dianggap kinerja untuk dosen yang bersangkutan ya, dosen pembimbing, kalau mahasiswanya nggak lulus di semester itu gitu. Jadi nggak ada kumnya, Oh nggak ada gitu ya? nilainya gitu. Itu kan gila banget ya gitu. Jadi apa dong yang akan Oh, terjadi gitu. Saya pikir ya akhirnya mau nggak mau ya dosen asal meluluskan aja gitu ya. Udah bimbingan harganya sangat mm-mm. murah ya seperti artikel yang kemarin terbit di Suma UI ya yang Kak Haryati juga cerita di sana ya dibayar hanya 150.000 untuk satu mahasiswa untuk mungkin 10 kali Oh bimbingan gitu. gitu ya. Terus ketika dia tidak Oh lulus iya di ya Mbak. semester itu, tidak dihitung sebagai kinerja dosen yang bersangkutan gitu. Jadi mau nggak mau Ya mungkin dosen ampun. akan berpikir ya sudah instan saja lulusin aja gitu ya. Mau kayak gimana kayak kualitas apa skripsinya dan lain sebagainya. Yang penting saya apa tetap dicatat gitu ya kerja dianggap kerja gitu untuk bagian yang itu. Jadi ini juga hal-hal yang jarang kita tahu ya teman-teman dan saya sendiri merasakan ketika dunia dosen dan dunia mahasiswa ini seperti nggak tersambung, itu sering muncul apa ya, prasangka gitu ya, prasangka misalnya dosen, dilihat nggak serius membimbing mahasiswa, nggak care gitu sama mahasiswanya, tapi ternyata ada cerita-cerita lain nih di balik kehidupan dosen yang jarang orang tahu dan bikin mereka akhirnya dalam posisi serba sulit gitu ya. Pengen total bimbing tapi nggak ada apresiasi sama sekali gitu dari sistem pendidikan yang ada. Itu aja mungkin saya nimbrung, makasih. Iya, makasih banyak Mbak. Aku juga kaget ya, maksudnya baru tahu oh, ternyata se-struggle itu ya, karena aku sendiri kan posisinya masih mahasiswa magister sih maksudnya. Jadi aku juga mungkin nggak tahu nih situasinya dosen-dosenku kenapa ya mereka begini, kenapa mereka begitu. Mungkin teman-teman juga yang mahasiswa juga pernah tuh ngalamin pemikiran kayak gitu ya. Kok dosen misalnya bimbingan kayak gini sih, kok dosen ngajar kayak gini, tapi kita ternyata nggak tahu nih ternyata oh di balik itu ada keresahan-keresahan, ada apa namanya struggle-struggle yang berat juga ya, yang bikin dosen juga serba salah posisinya gitu. Nah, oke, kita masih sambil sharing-sharing juga. Sekali lagi teman-teman kalau ada yang mau ngobrol bareng, boleh raise hand, boleh open mic atau request speaker. Sini aku mau lihat ada siapa lagi ya yang bisa aku ajak ngobrol. Ini seru nih, karena apa teman-teman juga banyak di sini yang Mbak. Jadi gimana Mbak? Kita lagi ngobrolin soal pengajar sorry pekerja kampus. Kalau kesahnya mungkin atau ada ada inputnya nih dari Mbak Nabila kayak gimana sih kira-kira? Kayak tadi udah banyak tersampaikan ya. Jadi memang kondisi pekerja kampus itu kan selama ini jarang dibicarakan karena selalu dianggap sebagai pekerjaan yang nggak prekarius ya. Dianggapnya justru pekerjaan yang keren lah intinya. Nggak mungkin lah ada dosen, pekerja kampus yang nggak sejahtera gitu. Nah, sebenarnya belakangan, kayaknya mulai sekitar setahun belakangan ini orang mulai cukup lebih kritis gitu. Di antara kami juga menjadi lebih biasa untuk berusaha terbuka melihat permasalahan yang dialami oleh pekerja kampus, bahwa nggak semua pekerja kampus itu ternyata sudah sejahtera, dan itu kan
terbukti ya dari riset yang beberapa bulan yang lalu sempat dipublish juga oleh Mbak Kanti juga, oleh saya juga, oleh teman-teman tim kesejahteraan dosen yang ternyata menunjukkan bahwa masih cukup banyak dosen-dosen yang tidak sejahtera. Bahwa tidak semua, tentu saja. Jadi yang kan waktu kayaknya sempat rame tuh ketika riset tersebut dirilis, banyak yang bilang kayak, oh tapi dosen-dosen saya tuh kaya-kaya, pada pakai mobil bagus, pada keren-keren banget. Kita nggak memungkiri bahwa dosen yang kayak gitu juga banyak gitu, tapi ternyata tidak semua. Karena yang tidak sejahtera juga masih banyak banget, dan yang sedang berusaha kita dorong bersama gitu ya. Kenapa akhirnya juga ada Serikat Pekerja Kampus, kenapa kita mendorong dosen-dosen untuk berserikat dan melakukan kolektif bargaining bareng-bareng, itu agar gak ada lagi yang gak sejahtera itu tadi gitu. Jadi yang masih kurang sejahtera, yang masih tidak sejahtera, yang ternyata gajinya masih penghasilannya 1 bulan masih di bawah 3 juta. Nah itu sih dosen-dosen yang berusaha kita, dosen dan pekerja kampus ya, nggak cuma dosen, karena pekerja kampus tuh juga banyak banget. Gara-gara kemarin ngobrol-ngobrol dan bersama-sama menyiapkan serikat itu kan juga jadi kelihatan tuh bahwa ternyata isunya nggak cuma dialami oleh dosen, tapi juga dialami oleh asisten dosen, oleh researcher-researcher yang ada di pusat-pusat kajian kampus, mahasiswa-mahasiswa yang jadi tumpuan lab-lab di universitas. Nah ini tuh jarang banget dibicarakan, padahal sebenarnya mereka juga pekerjaannya tuh nggak main-main gitu, bebannya juga ternyata luar biasa, dan gajinya ternyata jauh lebih bercanda lagi kalau dibandingkan dengan gaji dosen. Jadi itu sih paling yang akhirnya kita juga sama-sama berusaha untuk mencari gitu ya akar masalahnya di mana, karena kalau kita tidak mengakui masalah, kita jadi nggak bisa menemukan, nggak bisa mendapatkan mendorong hal yang lebih baik kan. Kalau kita kayak berpura-pura baik-baik aja gitu kan, kadang-kadang ini soal gengsi juga ya. Kadang-kadang kita gengsi lah gitu, masa sih dosen lulusan S2, lulusan S3 masih ngomongin duit, atau bahkan kita mengakui bahwa gaji kita ternyata jauh di bawah pekerja-pekerja kerah biru gitu kan selalu dianggapnya kayak, wah dosen nih keren banget lah, mereka tuh pekerja intelektual, kita tuh bukan buruh, yang kayak gitu-gitu kan masih cukup banyak ya. Kadang-kadang kita juga masih banyak sih itu. Kayak, enggak lah, kita enggak kayak gitu, kita tuh adalah orang yang sangat privilege gitu. Ya, saya pun mengakui bahwa di antara, kalau misalnya dibandingin kan, kalau orang Indonesia kadang-kadang suka mendang-mending gitu ya, kayak tapi kan masih mending dosen kerjanya nggak panas-panasan, atau misalnya kayak gitu kan juga kadang-kadang masih ada. Nah makanya kemudian yang berusaha dibangun adalah solidaritas yang berusaha dibangun tuh memang solidaritas kelas pekerja ya. Jadi baik ke dalam maupun keluar. Jadi agar kemudian dosen pekerja kampus tuh merasa bahwa kita adalah kita tuh kelas pekerja biasa kok, kita tuh nggak spesial banget kok. Agar kemudian kita juga bisa bersolidaritas dengan permasalahan yang dialami oleh kelas pekerja lain, dan dengan harapan kelas pekerja yang lain juga bisa nanti bersama-sama bersolidaritas dengan permasalahan yang dialami oleh pekerja kampus gitu sih. Sebenarnya itu kayak vice versa gitu. Kita solidaritas kelas pekerja itu kan berusaha dibangun agar kayak gitu kan, agar nggak usah banding-bandingin lah, kita tuh nggak usah kayak ngerasa kayak kamu yang lebih mending, gue tuh yang paling susah atau kayak gimana. Kalau bisa kan kita semua nggak susah ya, kalau bisa kan kita semua nggak sejahtera gitu. Iya benar-benar. Iya ya, daripada jadi kaum mendang-mending gitu ya, tadi kayak kata Mbak Nabila, emang yang terpenting adalah kalau kita bisa semua sejahtera, kenapa enggak gitu, kenapa mesti mending ini mending itu gitu kan. Nah betul. iya kan, karena kayaknya iya itu juga yang mungkin dilihat beberapa orang gitu, kalau tenaga kampus gitu, pekerja kampus, dosen gitu misalnya, atau akademisi itu masih merasa belum merasa nggak perlu amat gitu ya untuk lebih aware dengan isu ini, karena tadi mungkin kayak kata Mbak Nabila atau kata teman-teman yang lain, kalau ini tuh kadang masih dilihatnya isu yang ya ini bukan masalah kita gitu ya, udah kita kan udah bisa sejahtera, seenggaknya bisa gini bisa gitu, tapi kita nggak mikirin nih yang nggak bisa sejahtera gimana, yang mungkin nggak seberuntung yang nggak seberuntung pekerja kampus yang lain gimana. Dan ujung-ujungnya kan kita juga perlu sadar kalau pekerja kampus pun buruh juga gitu,
Itu tuh kadang suka ini ya, istilah-istilah pekerja buruh ini kan agak-agak tricky ya. Kadang orang tuh suka kayak kita kan bukan buruh, padahal sebetulnya kalau pekerja juga buruh gitu nggak sih? Gitu. Nah, terus mungkin aku juga, nih teman-teman yang tadi udah speak up dan nanti yang mau speak up juga boleh banget langsung request aja. Aku juga agak penasaran dengan ini ya, mbak teman-teman yang terutama teman-teman pekerja kampus itu uh, tentang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, mungkin teman-teman tahu tentang jabatan fungsional itu kan juga katanya merugikan dosen nih. Nah, mungkin buat buat yang listener yang belum tahu atau buat teman-teman yang teman-teman pekerja kampus yang belum aware juga, kenapa sih kemudian si Permenpan RB ini jadi satu isu gitu, satu persoalan yang katanya sih merugikan pertama dosen gitu. Mungkin ada yang mau dari Mbak Dia atau Mbak Nabila atau siapa gitu ada yang mau sharing tentang hal ini, silakan. Gimana nih? Oke, Boleh, boleh Mbak tadi Dia. tambahin Gimana ya, nih? tambahin ya Iya, Mbak Nabila. Jadi kalau dalam kan hal-hal yang paling krusial itu memang penambah ini ya. Jadi yang paling krusial itu adalah kemudian yang menentukan itu memang atasan. Nah, yang jadi soal itu dosen itu tidak bekerja pada atasan. Dosen itu bekerja menurut tugasnya gitu ya. Jadi tugasnya apa? Ya Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi bukan pada atasan gitu. Tapi dosen di sini kalau di Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 itu memang penentunya itu adalah atasan. Dan atasan di sini itu tentu saja kita melihat situasi kampus sekarang gitu ya. Atasannya ini macam-macam. Mereka bisa bertindak atas atas dasar like and dislike gitu ya. Dan inilah yang enggak fair gitu ya, akhirnya kemudian dalam lingkungan kampus yang akhirnya kemudian muncul diskriminasi yang itu juga kami harap kami perjuangkan gitu. Kemarin beberapa kasus itu sudah ter ini ya masuk ya di SPK gitu kan, situasi-situasi yang muncul gitu ya. Padahal kita baru 1 bulan dan kita masih tahapan konsolidasi ya. Kita belum melangkah begitu ya ibaratnya, tapi kita masih dalam tahapan konsolidasi. Ini memang sudah banyak sekali kasus-kasus karena memang situasinya memang uh, boleh dikatakan memang tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Dan itu terkonfirmasi gitu. Jadi memang harus kita yang sendiri yang merubah situasi tersebut. oke, makasih Mbak Dia. Mungkin yang lain udah mau nambahin Mbak Nabila atau teman-teman yang lain juga nih terkait tadi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 atau ya mungkin tentang aspek-aspek lain lah ya tentang hak-hak pekerja kampus, tentang apa sih sebetulnya definisi pekerja kampus tuh sebetulnya bekerja untuk siapa, yang harus memenuhi haknya siapa, kenapa tidak terpenuhi gitu-gitu. Mungkin ada yang mau nambahin juga gitu, silakan. Itu terkonfirmasi gitu. Jadi memang harus kita yang sendiri yang merubah situasi tersebut. Tuh. Nah, kalau aku kepo ini sih, terutama ke Mbak Dia ya, kendala yang selama ini dialami SPK tuh apa sih? Pernah pasti ada ya, maksudnya cerita-cerita mengenai mungkin ada kesulitan tadi misalnya apa mengajak teman-teman pekerja buruh atau pekerja kampus untuk berserikat atau mungkin ada kendala-kendala lain terkait mungkin birokrasi atau apa hal-hal yang eh, bisa jadi menghambat juga gitu bagi SPK. Terus solusinya gimana sih buat SPK supaya apa ya supaya eh, goalsnya ini masih bisa diteruskan gitu dan untuk untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut gitu. Mbak Dia silakan.
Iya, memang ini ya kita masih melakukan riset secara mendalam gitu ya. Yang jelas secara internal memang ada ini ya karena tidak dalam posisi yang seragam gitu ya. Kita keterkaitannya banyak gitu ya, termasuk di regulasi gitu kan. Kemudian ada yang masuk di Kemendristekdikti, ada yang kemudian masuk di Kemenak gitu ya, ada yang masuk di yayasan gitu ya. Ada yang mereka memang bekerja di instansi lain, kemudian dilibatkan dalam lingkungan kampus gitu. Ada yang kemudian mereka uh, ada di bawah perusahaan alih daya gitu kan. Kemudian mereka dikerjakan di dalam kampus gitu kan. Ada juga yang mereka secara individual mereka tidak terikat. Nah ini posisinya seperti apa gitu ya. Itu memang kita harus memilah satu persatu dan itu menjadi tantangan kita. Kemudian yang kedua juga tekanan ya, tekanan yang muncul dari kampus masing-masing gitu ya, yang kemudian memang kemarin sempat juga gitu ya dari ada beberapa kampus yang terutama di tenaga kependidikan ya, tenaga kependidikan mereka sangat ketakutan sekali gitu ya untuk berserikat gitu. Padahal berserikat ini di Undang-Undang Dasar diatur di pasal 28, itu diatur jelas gitu loh. Setiap orang itu berhak untuk berserikat, menyatakan pendapat gitu ya. Tapi mereka takut sekali gitu ya eh, untuk menyatakan mereka posisi mereka. Padahal dengan kita bersama-sama gitu ya, kita akan lebih lebih mudah untuk memperjuangkan hak kita gitu ya daripada satu-satu. Kalau satu-satu sudah satu berjuang dipecat itu selesai gitu ya. Tapi kalau bareng-bareng akan ya memang kekuatan kekuatan pekerja seperti kita itu ada pada kebersamaan kita gitu ya, bukan bukan kerja-kerja individual tapi kerja-kerja bersama gitu ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Juga ada beberapa pihak mungkin yang usil ya, tapi sebagaimana usil misalnya gangguin kita gitu dengan berbagai cara gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita punya banyak tim gitu ya, dan kita bekerja memang dengan ketulusan gitu ya, kesungguhan gitu kan. Dan kita saling bantu gitu, dan bersyukurnya kita punya mekanisme-mekanisme yang bisa apa ya menghandle situasi-situasi tersebut gitu ya. Jadi usil misalnya ganggu di misalnya kemarin di kawan-kawan Kika misalnya ada yang mengganggu di Twitternya gitu ya, tapi kita sudah bisa menyelesaikan itu semua gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, semakin banyak tekanannya gitu ya, kita juga akan tahu bahwa ide gitu ya, ide tentang pergerakan atau perubahan itu semakin ditekan dia akan semakin kuat. Bukan malah melemah ya, tapi akan semakin kuat. Solidaritas juga akan semakin menguat pada kami. Itu yang hal positif yang kita dapatkan hingga detik ini. Iya, iya. Berarti ini ya, gangguan-gangguan namanya juga kalau kita mau bergerak untuk memperjuangkan hak tuh ada aja ya yang iseng gitu, mengganggu entah online atau offline gitu. Tapi benar tadi kata Mbak Dia, ya semakin ya ini mungkin tanda juga kalau kita gerakan ini eh, mungkin bisa apa ya mengarah ke berarti arahnya sudah mulai terlihat secara baik gitu. Nah, tadi aku ada titipan pertanyaan nih dari salah seorang teman. Eh, Dia pengen nanya, jadi yang disebut pekerja kampus itu apakah mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa-mahasiswa juga bisa berkontribusi seperti apa sih kalau ada di serikat ini? Jadi misalnya kalau di serikat pekerja kampus tuh mahasiswa boleh berkontribusi nggak sih? Boleh bergabung dan kalau mau bergabung bisa berkontribusi apa aja gitu, Mbak? Mungkin boleh dijawab nih teman-teman mahasiswa juga kayaknya gatel banget nih pengen pengen tahu soal ini gitu. Jadi kalau untuk keanggotaan, memang lingkup kita itu ada dua ya. Kalau di ADART itu ada keanggotaan memang harus pekerja kampus gitu. Artinya pekerja kampus ini adalah misalnya mahasiswa yang memang dia dilibatkan atau yang memang dia dipekerjakan oleh kampus itu gitu ya. Tapi ada juga teman-teman juga bisa jadi volunteers gitu ya di dalam serikat pekerja kampus, dan di sisi lain juga kita bisa bersolidaritas karena bagaimanapun juga dosen dan mahasiswa itu sama-sama sivitas akademika yang mesti berpartner ya dalam proses-proses kerja-kerjanya gitu, karena optimalnya pekerja kampus itu juga nanti penerima layanan itu juga nanti mahasiswa gitu ya. Jadi uh, uh, di sini kita mestinya bersinergi gitu kan.
seperti mahasiswa di beberapa universitas gitu ya, di NTU gitu ya, itu juga mereka bersinergis gitu ya, dan kemudian bisa meningkatkan apa istilahnya, bisa ikut memperjuangkan, bisa jadi dosen-dosen di beberapa universitas di Australia itu mereka apa ya, mogok gitu ya, mogok kerja gitu kan, kemudian didukung oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, dan akhirnya goal tuh tuntutan mereka gitu ya. Dan kenapa kalau di Indonesia kita tidak berani melakukan itu bersama-sama? Iya, iya. Ini karena tadi Mbak Dia ngomongin soal serikat yang di Australia tadi kalau nggak salah itu, aku juga jadi inget kayaknya ada ya serikat pekerja kampus juga di New Zealand atau di mana ya waktu itu yang sama juga ya kasusnya mogok karena tadi ada hak yang tidak dipenuhi, terus kemudian karena ini gerakannya masif, semua orang berpartisipasi, akhirnya gerakan dia berhasil gitu. eh Kalau aku jadi kepo juga nih kalau di luar tuh kalau memang mungkin ada yang dia tahu apa serikat-serikat pekerja kampus itu ada di mana aja dan gerakan mereka seperti apa aja selain yang tadi di Australia atau yang mungkin aku kalau nggak salah dengar nggak salah ingat itu di New Zealand eh kayak apa ya kayak gimana sih dan eh, apa mungkin yang bisa diambil gitu dari gerakan mereka yang mungkin bisa diimplementasiin juga atau bisa dicoba juga di gerakan di Indonesia gitu. Iya, ada banyak ya, misalnya AWU gitu ya, misalnya AWU gitu, itu juga ada gitu ya. Jadi banyak 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 serikat, ACTU gitu ya. Eh, jadi serikat-serikat pekerja itu bahkan bahkan mereka sudah terstruktur gitu ya, terstruktur gitu kerja-kerjanya. Kemudian mereka secara otomatis ketika kita mendaftar sebagai sebagai pekerja di lingkungan kampus, mereka sudah otomatis akan terdaftar di serikatnya gitu. Jadi hal-hal semacam itu sudah terlembaga. Dan pihak universitas juga sudah memahami kalau mereka punya hak gitu ya, menghargai mereka sebagai entitas keorganisasian gitu. Eh, Kalau di Indonesia ini masih masih ini ya, masih sporadis ya. Jadi memang ada pekerja-pekerja kampus di lingkungan universitas begitu ya. Tapi memang kita masih belum ada yang menjembatani antar universitas gitu. Tapi kedepannya kita juga berharapnya nanti ini bisa menginisiasi kawan-kawan gitu. Kemarin waktu SPK Serikat Pekerja Kampus ini kemudian declare 17 Agustus, kemudian belum ada 1 bulan itu Serikat Pekerja Visipol gitu ya di UGM itu juga mendeklar gitu ya. Kemudian Serikat Pekerja di Lampung itu juga mendeklar. Harapan kami juga ini bisa memberikan nafas yang baik juga di tempat-tempat lain gitu ya, di unit-unit kerja yang lain gitu, karena nanti kerja-kerja Serikat Pekerja itu kan lebih konkret nanti di unit kerja masing-masing. Jadi memang ini menjadi nafas yang baik ya. Benar-benar. Nah, itu tadi juga kan dimention kalau di Jogja atau di UGM tadi ada serikat juga, di tempat lain juga ada. Berarti udah jadi tanda yang bagus ya kalau ada kesadaran ini kalau di tiap kampus itu udah mulai muncul serikat-serikat dan berarti ini tuh mungkin kalau tadi terdengarnya itu terpisah-pisah gitu ya, tapi kan mungkin itu juga sesuai di kampus ya atau di tempatnya masing-masing. Berarti ada harapan untuk ini ya Mbak, untuk misalnya SPK dan teman-teman serikat pekerja kampus dari kampus-kampus lain itu juga bisa berkonsolidasi gitu ya untuk bergabung. Jadi bisa lebih lebih karena tadi itu masih sporadis, mungkin nanti kedepannya semoga bisa lebih unite gitu kali ya Mbak. Iya, lebih kompak lah dan semakin membesar harapannya gitu, karena ya ini kerja untuk kita sendiri gitu ya, kolektif kerja kita untuk kita sendiri gitu. Jadi ya sebaiknya kita bersama-sama. Mm-mm. Nah, terus karena tadi masih ya apa ya? Tadi kan salah satu hal yang dilakukan SPK adalah ada manifesto, kemudian eh, yang mungkin aku juga kepo tuh gimana sih upaya lain lah dari SPK untuk menggait lebih banyak pekerja kampus gitu untuk gabung dengan serikat ini. Apa yang dilakukan untuk meyakinkan teman-teman pekerja kampus kalau ya kita itu perlu berserikat, kita itu perlu bersatu untuk ya memperjuangkan hak-hak yang
mungkin selama ini belum terpenuhi gitu. Apalagi tadi kan masih ada kaum mendang-mending ya yang ya kita kan udah nggak masalah, nggak ada persoalan apa-apa gitu. Padahal ya mungkin teman-teman yang lain ada persoalan juga, itu kan masih agak kayaknya itu juga jadi salah satu, mungkin jadi salah satu kesulitan juga gitu. Tapi kalau dari SPK sendiri kayak gimana sih Mbak mengatasi itu, dan gimana sih untuk ngajak teman-teman pekerja kampus untuk berserikat bareng gitu? Ya, jadi kolektivitas ya tentu saja gitu ya. Jadi kesadaran terhadap kerja-kerja kolektif gitu. Karena di kawan-kawan pekerja kampus gitu ya, yang terjadi sekarang mereka sebenarnya tahu bahwa situasi kampus mereka tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Tapi yang belum muncul itu adalah memang kesadaran kolektivitas. Dan kesadaran kolektivitas itulah yang kemudian dibangun di kawan-kawan begitu ya, di kawan-kawan baik dalam diskusi gitu ya, riset-riset gitu ya, bahwa sebenarnya masalah yang Anda alami itu bukan masalah Anda sendirian gitu ya. Ternyata hampir semuanya loh mengalami situasi-situasi itu. Bahkan para para dosen para bukan dosen saja gitu ya. Para pekerja yang mereka kemudian sudah mengembangkan pendidikan mereka di strata kedua, strata ketiga. Ternyata ketika mereka kembali ke dalam lingkungan kampus, mereka tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya. Bahkan mereka jauh dibandingkan dengan para buruh yang bekerja di sektor misalnya di sektor perbankan aja gitu ya. Itu mereka S1 gitu ya. Mereka gajinya sudah UMP gitu. UMP itu 2 atau 3 juta misalnya. Uh, di beberapa tempat gitu ya. 2 atau 3 juta di Jawa Tengah gitu, sedangkan itu sudah UMP di Jawa Tengah itu yang paling rendah ya di Indonesia itu 1,9 gitu kan, berarti sudah bagus kan gitu ya. Tapi padahal itu bisa diraih kalau kalau katakan PNS itu gitu ya, itu sudah golongan 3B. 3B itu S2 gitu ya. S3 itu kalau dia sudah S3 mungkin dia baru naik 3C gitu kan. Nah, 3C itu gajinya 3 juta loh gitu ya. Dan itu sama Iya. dengan ini. Rasanya kayak nggak setara banget gitu loh, unfair gitu ya. Yang sini bekerja seperti apa, yang sana bekerja seperti apa. Jadi ini ada ketidakadilan di sini gitu ya. Eh, Apalagi untuk memperoleh itu tentu saja effortnya juga. Saya tidak bilang bahwa kemudian teman-teman buruh yang lain tidak effort gitu, tapi kita pakai standar UMP saja gitu ya. Itu sudah standar yang tidak manusiawi ya untuk kehidupan yang layak gitu ya bagi pekerja kampus. Iya, iya. Ini memang persoalan yang apa yang memang masih harus diselesaikan tuh ya, memang membuka kesadaran kalau semua kita itu juga butuh apa namanya, butuh pemenuhan hak-hak itu, karena pada kenyataannya ternyata ini ya apa, tenaga pekerja kampus itu juga hak-hak yang harusnya dipenuhi aja belum mencapai gitu, dan kita mungkin nggak tahu hal itu kalau nggak ada serikat-serikat ini gitu ya. Nah, Mbak Dia, aku juga, nah ini mungkin teman-teman juga ada yang mau sambil ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan mungkin ya sebentar lagi ya kita akan closing, tapi aku juga penasaran banget nih teman-teman kalau ada yang mau sharing sebagai sesama pekerja kampus, atau ya mungkin ada yang pengen jadi pekerja kampus dengan bayangan kalau kalau gue jadi pekerja kampus tuh akan sejahtera gitu atau apa, karena tadi kita kayak yang belum tahu mungkin kita akan berpikir kayak gitu ya, kita bakal mikir oh kita kalau ini jadi dosen aja bakal kalau mau hidup sejahtera atau apa, pada kenyataannya kan ternyata kadang ada yang gajinya juga ya bercanda gitu, padahal beban kerjanya luar biasa berat ya gitu, maksudnya dengan berbagai tanggung jawab yang harus dipikul. Teman-teman kalau ada yang mau sharing boleh langsung open mic atau raise hand atau request, atau mungkin dari Mbak Nabila atau siapa yang tadi sudah sempat ngobrol juga untuk mungkin mau ikut sharing lagi gitu, nambahin dari Mbak Dia, boleh silakan Bang. Kalau enggak mungkin kita akan hmm, beres, tapi ya kalau ada yang mau nambahin ada yang mau nimbrung lagi boleh silakan. Cuma aku mungkin ke Mbak Dia dulu. Tadi kalau kita udah ngobrol cukup banyak gitu dalam waktu yang lumayan singkat ini tentang SPK, tentang apa namanya, dari Mbak Dia nih harapannya apa, dari Mbak Dia sendiri atau dari sebagai mewakili SPK gitu, harapannya apa untuk
eh, serikat pekerja kampus ini dan untuk pekerja kampus sendiri, teman-teman pekerja kampus, dan untuk para pemangku kebijakan ya, karena kita di sini kan berserikat juga untuk memastikan bahwa kita itu hak-hak kita terpenuhi oleh apa oleh pihak-pihak yang berwenang gitu atas tadi misalnya hak kita sebagai pekerja kampus gitu. Boleh Mbak Dia sedikit sambil closing gitu, ada harapan atau kesan-pesan gitu terkait hal ini? Iya, yang jelas harapan kita itu adalah pada ini ya, utamanya gitu ya tentang jadi perjuangan kita itu sebenarnya ada di dalam sebagaimana serikat yang lain gitu ya. Yang pertama memang masalah kesejahteraan, masalah hak-hak gitu ya dari pekerja kampus gitu ya. Terutama misalnya kesetaraan gender di dalam lingkungan kampus itu juga kita perjuangkan. Anti diskriminasi gitu ya, karena kemarin riset kita yang juga dilakukan oleh tim tuntutan masalah di Prakongres gitu ya, itu juga menunjukkan dari tenaga kependidikan itu mereka 62% mereka mengerjakan pekerjaan yang bukan tupoksinya gitu. Jadi ada situasi-situasi yang sangat tidak adil dalam lingkungan kampus kita yang tentu saja itu perlu ditindaklanjuti bersama gitu ya. Dan tentu saja harapan ke depannya kita bisa bersinergis dengan kawan-kawan serikat yang lain gitu ya, dan juga kita bisa membangun internal kita untuk kemudian kita bisa memperjuangkan hak-hak kita lebih baik. Dan tentu saja untuk pihak-pihak yang terkait gitu ya, lembaga-lembaga dalam hal ini misalnya kementerian gitu ya, tolong dengarkan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya membuat kebijakan, tolonglah yang didengar bukan hanya para profesor gitu ya, asosiasi profesor, tapi dengar juga serikat pekerja kampus gitu ya, yang variannya banyak gitu ya, dan kemudian kita juga berasal dari banyak ini gitu ya. Kita juga harus semestinya ketika membuat kebijakan juga harus didengar, karena pekerja-pekerja kampus ini sebenarnya adalah civitas akademika dan bagian dari kampus itu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu hanya munculnya dari atas, kita hanya sebagai objek saja gitu ya, dari bagaimana kemudian pemerintah ataupun pihak yang berwenang ini masuk ke dalam lingkungan kampus gitu ya, hanya given saja gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita juga berhak loh gitu ya. Karena apa? Kita adalah bagian dari kampus itu sendiri gitu ya. Dan yang ke depan yang menentukan bagaimana kampus itu adalah ya pekerja-pekerja kampus ini sebenarnya gitu ya. Jadi aneh kalau kita kemudian tidak diajak berbicara tentang masa depan kampus. Tentu saja. Oke, makasih banyak Mbak Dia atas tadi penjelasannya tentang SPK, tentang hak-hak pekerja kampus dan urgensinya gitu ya, dengan beban dan gajinya ini, teman-teman juga jadi terbuka, semoga lebih tahu gitu tentang hal-hal ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.